Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Kurniawati, NIM E 2019-1100, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan memberi tanggapan video tentang pendapatan nasional. Yang pertama, apa sih pendapatan nasional itu? Pendapatan nasional adalah nilai total output suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi selama 1 tahun. Artinya, negara akan menghitung barang yang diproduksi secara nasional, begitupun dengan jasa, selama 1 tahun. Konsep pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional yang pertama yaitu produk domestik bruto atau GDP, yang artinya jumlah produk baik barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produk di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Yang kedua, produk nasional bruto atau GNP, Gross National Product, yaitu nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu daerah atau nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Jadi jika ada seseorang yang berasal dari Indonesia yang menjual barang atau jasa di luar negeri, barang atau jasa yang dihasilkannya tersebut termasuk ke dalam GNP. Yang ketiga, produk nasional neto atau NNP. Yaitu produk kotor GNP dikurangi penyusutan barang modal. Yang keempat, pendapatan nasional neto atau NNI, Net National Income, yaitu pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Yang kelima, pendapatan perseorangan PI atau personal income, yaitu jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun, misalnya gaji seorang karyawan kantoran maupun pendapatan wira swasta yang didapatkan secara berantai. Yang keenam, yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan, yang artinya pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan untuk memenuhi barang dan jasa konsumsi, dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Nah, yang selanjutnya yaitu manfaat perhitungan pendapatan nasional. Manfaat perhitungan pendapatan nasional yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Yang keempat, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat suatu negara. Yang keenam, sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Yang ketujuh, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Yang kedelapan, sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Yang kesembilan, sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Selanjutnya, macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional itu ada 3. Di antaranya yaitu metode pendapatan nilai produksi, metode pendekatan pendapatan, dan yang ketiga metode pendekatan pengeluaran. Nah, yang pertama, metode pendapatan nilai produksi, yaitu menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha, baik itu BUMN maupun UMKM pada suatu negara dalam waktu setahun. Yang kedua, metode pendekatan pendapatan, yaitu menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Yang ketiga, metode pendekatan pengeluaran, yaitu menjumlahkan semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada periode tertentu. Nah,
Selanjutnya, pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Pendapatan nasional yang pertama, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Dan yang terakhir, penghitungan pendapatan nasional sebagai ekonomi dari kesejahteraan sosial Islam melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Yang terakhir, sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam diantaranya yang pertama ghanimah, yaitu harta yang diambil dari musuh Islam dengan cara perang. Yang kedua, sedekah, yaitu menyumbangkan sebagian hartanya untuk memperbaiki jalan, sekolah, dan lain sebagainya secara sukarela. Yang ketiga, infak, mengeluarkan harta untuk kepentingan umum seperti lembaga pendidikan. Yang keempat, zakat, yaitu harta yang harus dikeluarkan. Yang kelima, usr, yaitu bea cukai yang dikenakan kepada eksportir suatu negara. Yang keenam, jizyah, yaitu pajak yang dikenakan kepada non-muslim yang tinggal di Islam sebagai imbalan untuk menjaga keamanan. Yang ketujuh, kharaj, yaitu pajak tanah yang dimiliki oleh umat Islam dan dikelola oleh non-muslim. Yang kedelapan, pajak tambang dan harta karun. Yang terakhir, wakaf atau harta yang diserahkan untuk dikelola untuk kepentingan umum. Sekian tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.